pendidikan Pancasila dalam membangun karakter mahasiswa di era globalisasi. Rumusan masalahnya yang pertama itu, apa saja tantangan karakter mahasiswa akibat pengaruh globalisasi. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan Pancasila dalam mengatasi tantangan tersebut dan membangun karakter mahasiswa. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran pendidikan Pancasila dalam membangun karakter mahasiswa di era globalisasi. Adapun tujuan penulisan proposal ini yang pertama mengidentifikasi tantangan karakter mahasiswa yang muncul akibat pengaruh globalisasi. Yang kedua, menganalisis peran pendidikan Pancasila dalam membangun dan memperkuat karakter mahasiswa. Yang ketiga, merumuskan strategi penguatan pendidikan Pancasila agar efektif dalam mengembangkan karakter mahasiswa di era globalisasi ini. Teori penelitiannya. Yang pertama itu, pendidikan karakter sebagai upaya menghadapi globalisasi. Karakter merupakan cara berpikir seseorang yang mempengaruhi sikap atau perilaku. Karakter yang baik sangat dibutuhkan dan harus dimiliki para peserta didik, karena mereka yang akan memikul tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara di masa depan. Pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, peduli dengan sesama manusia, disiplin, bertanggung jawab, religius, dan lain sebagainya. Jadi, mau bagaimanapun dalam menghadapi globalisasi, fondasi utama adalah pendidikan karakter. Diharapkan dengan diterapkannya pendidikan karakter mampu membuat seseorang cerdas dalam berpikir dan mampu mengatur emosi dalam dirinya. Cerdas dalam mengendalikan emosi ini bisa menjadi bekal yang penting untuk mempersiapkan peserta didik bertahan di dalam kehidupannya. Dengan kecerdasan emosional, siswa dapat menghadapi berbagai macam tantangan untuk meraih kesuksesan dalam hal akademik. Pembahasan yang kedua tentang strategis dan peran pendidikan Pancasila di era globalisasi ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change dan calon pemimpin masa depan memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, karakter mahasiswa menghadapi berbagai tantangan yang dapat menggeser nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa ini. Tantangan ini tidak hanya berdampak pada individu mahasiswa itu sendiri, tetapi berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, bahkan politik di masa depan. Salah satu tantangan utama adalah terkikisnya nilai-nilai budaya dan nasionalismenya. Budaya asing yang masuk melalui media sosial, hiburan, dan teknologi seringkali lebih menarik bagi mahasiswa dibanding budaya lokal. Disinilah pendidikan Pancasila memegang peran strategis sebagai alat pembentukan karakter dan filter terhadap dampak negatif globalisasi ini. Ada beberapa bentuk-bentuk peran strategi. Ada beberapa bentuk-bentuk peran strategisnya. Yang pertama itu penanaman nilai-nilai kebangsaan. Memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa. Hal ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat nasionalismenya. Nilai kebangsaan seperti Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mencintai negaranya, serta menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah keberagaman budaya. National Education menyebutkan bahwa pendidikan nilai-nilai kebangsaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap bangsa, yang pada akhirnya akan memperkuat kohesi sosial dan solidaritas antara warga negaranya. Pembahasan yang ketiga tentang tantangan karakter mahasiswa akibat pengaruh globalisasi.
Mahasiswa juga menghadapi tantangan dalam menjaga etika dan moral di era digital ini. Media sosial memberikan ruang ekspresi yang luas, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis. Di lingkungan akademik, munculnya berbagai bentuk kecurangan seperti plagiarisme atau penggunaan teknologi secara tidak bijak menunjukkan bahwa integritas sebagai salah satu pilar karakter belum sepenuhnya terbangun. Mahasiswa dituntut bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara etika. Ketergantungan pada teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Mahasiswa saat ini lebih suka mencari informasi instan dari internet dibandingkan membaca buku atau berdiskusi secara mendalam. Hal ini mengurangi kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Interaksi sosial juga mulai tergantikan oleh komunikasi virtual yang kadang mengurangi empati, kepekaan sosial, serta kemampuan untuk membangun relasi yang sehat dalam kehidupan nyata. Menghadapi tantangan tersebut, penting bagi institusi pendidikan untuk menanamkan pendidikan karakter secara konsisten, relevan, dan kontekstual. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, toleransi, dan semangat kebangsaan harus terus dikembangkan di tengah derasnya arus globalisasi ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu ada rencana penelitian. Di sini, metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksudkannya itu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram pada tanggal 12 Juli 2025. Jenis dan sumber datanya, yang pertama itu ada data primer dan yang kedua data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan datanya, yang pertama itu ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada prinsipnya, melakukan penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Selanjutnya metode analisis data. Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi atur, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Segitu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.